Di pinggir jalan yang tampak biasa, berdiri sebuah warung pecel, lele, dan ayam goreng. Dari luar, tak ada yang mencurigakan, hanya bangku kayu, lampu temaram, dan wangi sambal yang menggoda. Tapi siapa sangka, di balik ramainya antrean pembeli, ada rahasia kelam yang tak pernah dibayangkan orang. Orang-orang datang bukan hanya karena lapar. Mereka tanpa sadar ikut merasakan dampak dari perjanjian gelap sang pemilik warung dengan makhluk gaib. Makhluk yang tak hanya menuntut kekayaan, tapi juga tumbal. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi pelajaran atau peringatan. Sebelum lanjut, tekan tombol like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe, karena kisah nyata yang lebih mencekam sudah menantimu. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Kisah ini terjadi pada seorang gadis bernama Rani yang kala itu hanya ingin mencari pekerjaan. Ia tak pernah menduga keputusannya menerima tawaran kerja di warung itu akan mengubah hidupnya selamanya. Tahun 2019, hidup Rani terasa berat. Gadis berusia 22 tahun itu baru saja kehilangan pekerjaannya di sebuah kedai minuman. Kedai itu dulunya ramai, dipenuhi anak-anak muda yang nongkrong setiap sore. Namun, persaingan semakin ketat. Satu demi satu cabang tutup, hingga akhirnya tempat Rani bekerja juga gulung tikar. Hari-hari setelah itu berubah muram. Dari yang biasanya sibuk melayani pelanggan, kini Rani lebih banyak berdiam di rumah. Ia menghabiskan waktu dengan menatap layar ponsel, membuka media sosial, lalu menutupnya lagi. Sesekali ia tidur siang terlalu lama, bangun dengan kepala pusing dan hati kosong. Bagi Rani, menganggur bukan sekadar tidak ada pemasukan. Lebih dari itu, ia merasa tak berguna. Melihat ibunya yang sudah rinta tetap bekerja di rumah, melihat adiknya masih bersekolah dan butuh biaya, membuat hatinya semakin terhimpit. Andai saja aku bisa segera mendapat pekerjaan baru. Begitu ia sering berbisik pada dirinya sendiri. Namun mencari kerja tidaklah mudah. Beberapa lamaran yang ia kirim tak kunjung mendapat balasan. Beberapa tempat yang ia datangi langsung pun selalu memberi jawaban sama. Maaf, belum ada lowongan. Hingga suatu sore, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari seorang teman lama, Sari. "Ran, lagi sibuk? Aku dengar kamu lagi butuh kerja. Di tempatku ada lowongan. Kalau mau, besok aku ajak ketemu bos." Mata Rani berbinar membaca pesan itu. Rasanya seperti ada secercah harapan. Ia segera membalas dengan antusias. "Serius, Sar? Besok aku ikut." "Ya, makasih banget." Malam itu, Rani tak bisa tidur nyenyak. Ada rasa lega karena akhirnya ada peluang, tapi juga cemas. Takut jika ternyata pekerjaan itu tidak cocok. Keesokan harinya, Rani mengikuti Sari menuju sebuah warung makan di pinggir jalan raya. Dari kejauhan, warung itu tampak sederhana. Hanya bangunan semi permanen dengan papan kayu dan terpal besar sebagai atap tambahan. Lampu neon putih menyala terang, memantulkan bayangan kendaraan yang melintas. Namun, yang membuat Rani heran adalah keramaiannya. Meski baru jam 7 malam, deretan motor dan beberapa mobil sudah memenuhi area parkir. Orang-orang tampak sabar mengantre, meski kursi yang tersedia tak cukup menampung semua pembeli. Beberapa rela berdiri, menunggu giliran tempat duduk kosong. Aroma sambal tercium kuat dari balik dapur, bercampur dengan bau ayam goreng dan lele bakar. Hidung Rani gatal, matanya sedikit perih, karena asap bumbu yang mengepul keluar dari tungku. "Ini Ran, warung Bu Wati," jelas Sari sambil tersenyum. "Laris banget ya," jawab Rani sambil mengamati antrean yang mengular. Sari hanya mengangguk kecil. Ada sesuatu di wajahnya, entah senyum bangga atau
senyum yang menyimpan rahasia. Di dalam warung, suasananya lebih padat. Suara pengunjung bercampur dengan denting piring dan suara wajan beradu dengan spatula. Beberapa karyawan tampak sibuk. Ada yang mengulek sambal, ada yang menggoreng, ada pula yang mengantar pesanan ke meja pelanggan. Tak lama, seorang wanita paruh baya keluar dari balik dapur. Tubuhnya agak berisi, rambutnya dikonde sederhana, wajahnya dipoles bedak tipis. Senyumnya ramah, tapi sorot matanya terasa tajam, seolah mengamati setiap gerak-gerik orang. "Ini Rani, Bu," ujar Sari. "Teman saya, katanya butuh kerja." Wanita itu menatap Rani dari atas ke bawah. Sesaat Rani merasa tidak nyaman, seperti sedang diukur, nilainya hanya dari tampilan luar. Lalu wanita itu tersenyum. "Saya Wati, kamu benar mau kerja di sini?" tanyanya. "Iya Bu, saya bisa masak, biasa kerja di kedai minuman juga," jawab Rani dengan suara agak bergetar. Bu Wati mengangguk pelan. "Sebenarnya saya lebih butuh karyawan laki-laki. Tapi kalau kamu mau kerja keras, ya sudah. Mulai besok ikut saja. Gajinya tidak besar, tapi kalau rajin bisa saya tambah." Rani segera mengangguk. Lega bukan main. Ia tak peduli meski gajinya kecil, yang penting ada pekerjaan. Esok malamnya Rani mulai bekerja. Ia diberi tugas membantu di dapur, menyiapkan sambal, membersihkan ayam, sesekali menggoreng. Pekerjaannya cukup melelahkan karena pelanggan terus berdatangan tanpa henti. Bahkan ketika jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, masih ada orang yang memaksa datang, berharap warung belum tutup. Rani terheran-heran. Ia pernah bekerja di warung makan lain, tapi belum pernah melihat keramaian seperti ini. "Sambalnya tambah, Mbak," teriak seorang pembeli sambil menyodorkan piring. "Wah, enak banget nih ayamnya. Besok saya balik lagi," kata yang lain. Rani tersenyum, meski dalam hatinya bingung. Ia tahu betul resep sambal yang ia buat, hanya cabai, bawang, garam, dan sedikit terasi. Rasanya biasa saja. Kenapa orang-orang bisa begitu ketagihan? Hari-hari berikutnya, Bu Wati sering memperhatikan Rani. Setiap kali selesai bekerja, ia selalu berkata, "Ran, kamu capek kan? Nih, bawa makanan ini untuk keluarga di rumah. Jangan ditolak, ya." Rani awalnya senang. Ia bisa membawa nasi, ayam goreng, atau buah-buahan gratis untuk adik dan ibunya. Namun lama-kelamaan, ia merasa aneh. Kenapa hanya dia yang selalu diberi? Kenapa bukan Sari atau karyawan lain? Ia mencoba mengabaikan rasa curiga itu. Baginya, mungkin itu hanya bentuk kebaikan Bu Wati. Tapi benih pertanyaan sudah mulai tumbuh di hatinya. Hingga suatu malam, saat ia pulang membawa sebungkus makanan, adiknya yang masih remaja ikut memakannya. Seminggu kemudian, adiknya jatuh sakit, pusing, mual, dan sering terbangun tengah malam sambil berjalan tanpa sadar. Ibunya panik. Dokter bilang itu hanya kelelahan. Tapi Rani tahu, ada sesuatu yang salah. Dan sejak hari itu, warung tempatnya bekerja tak lagi terasa biasa. Ada sesuatu yang mengintai dari balik asap dapur dan sambal yang terlalu digemari itu. Malam-malam berikutnya, warung pecel lele itu semakin ramai. Bahkan pada hari-hari biasa, antrean pembeli bisa mengular hingga ke pinggir jalan. Saking ramainya, karyawan tak punya waktu untuk sekadar duduk atau bercanda. Rani, yang baru sebulan bekerja, sudah hafal irama warung itu. Teriakan pesanan, suara wajan yang berdecit, bau sambal yang menusuk hidung. Namun di balik kesibukan itu, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik batinnya. Setiap malam, Rani yang bertugas mengulek sambal. Tangannya sampai kapalan, matanya sering perih karena cabai rawit yang begitu banyak. Ia hafal betul takaran bumbu yang dipakai. Tetapi, ada satu hal yang membuatnya terus bertanya-tanya.
Kenapa sambal buatannya bisa dianggap begitu luar biasa oleh pembeli? Mbak, sambalnya enak banget. Tambah, ya. Wah, saya baru kali ini makan sambal seenak ini. Besok saya ajak teman-teman ke sini. Kalimat-kalimat itu sering terdengar, dan setiap kali Rani hanya bisa mengangguk sambil tersenyum. Namun dalam hati ia bingung. Padahal rasanya biasa saja. Bahkan menurutku terlalu asin. Kenapa orang-orang bisa ketagihan sampai antre begini? Keraguan itu makin kuat ketika beberapa pembeli datang berkali-kali dalam seminggu. Bahkan ada seorang bapak yang ia lihat 3 malam berturut-turut selalu memesan ayam goreng dengan sambal banyak. Mata bapak itu terlihat sayu, tapi senyumnya puas setiap kali menyuap nasi. Seperti kebiasaan, Bu Wati selalu menyodorkan makanan untuk dibawa pulang. Ran, ini bawa saja. Sayang kalau kebuang. Lagian keluarga kamu kan banyak, katanya dengan nada penuh perhatian. Awalnya Rani menerima dengan senang hati. Namun setelah beberapa kali, ia merasa makanan itu berbeda. Bukan dari rasa, melainkan dari suasana hati setelah memakannya. Suatu malam, ketika ia membawa pulang seporsi ayam goreng, adiknya langsung melahapnya. Tak lama kemudian, adiknya mengeluh pusing. Malam itu juga, ia terbangun sambil berjalan keluar rumah, seperti orang linglung. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit tak jelas. Ibunya panik, segera membangunkan Rani. Rani, lihat adikmu. Dia jalan sambil tidur. Kenapa bisa begini? Rani tak tahu harus menjawab apa. Yang ia tahu, adiknya sering mengeluh mual sejak beberapa hari terakhir. Dokter hanya bilang itu kelelahan. Tapi kenapa setiap kali memakan makanan dari warung, sakitnya semakin parah? Sejak malam itu, Rani mulai diam-diam menyimpan sebagian makanan yang ia bawa. Ia tidak langsung memberikannya kepada keluarga. Kadang ia buang di tong sampah belakang rumah. Kadang ia kubur di tanah kosong di samping rumah. Entah kenapa, hatinya merasa lebih tenang melakukan itu. Di warung, Bu Wati terkenal sebagai majikan yang ramah. Ia sering menyapa karyawan dengan senyum, bahkan menyediakan buah dan makanan ringan agar para pekerja tidak kelaparan. Ran, makan dulu. Badan kamu kecil, jangan sampai sakit, ucapnya suatu malam sambil menyodorkan pisang. Kebaikan itu seolah tulus, tapi bagi Rani, semakin lama terasa janggal. Ia memperhatikan, kenapa hanya dirinya yang begitu diperhatikan. Sari dan Lestari, 2 karyawan lain, hampir tak pernah mendapat perlakuan yang sama. Bahkan suatu kali, ketika Rani menolak makanan yang ditawarkan, Bu Wati menatapnya lama. Senyumnya tetap ada, tapi matanya seakan menyimpan sesuatu. Jangan ditolak, Ran. Makan saja. Itu rezeki, katanya pelan, seolah menekankan sesuatu. Rani merinding, meski tak tahu alasannya. Warung itu memiliki satu ruangan kecil di belakang. Pintunya selalu terkunci. Rani pernah bertanya pada Sari, apa fungsi ruangan itu? Entahlah, katanya gudang, tapi aku sendiri nggak pernah lihat isinya, jawab Sari sambil mengangkat bahu. Rani sempat tak ambil pusing. Hingga suatu malam Jumat, ia tanpa sengaja melewati ruangan itu ketika hendak mengantar pesanan. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di dalam ruangan, tampak meja penuh sesajen. Buah-buahan, ayam utuh, kopi hitam, bunga 7 rupa, hingga kemenyan yang masih mengepulkan asap. Rani terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia segera menutup pintu rapat-rapat dan berlari kembali ke dapur. Sejak malam itu, setiap kali Bu Wati memberikan makanan untuk dibawa pulang, Rani tak bisa menghilangkan bayangan sesajen itu. Jangan-jangan makanan yang kami makan selama ini berasal dari sana. Sementara itu,
kondisi adiknya semakin memburuk. Selain sering mengigau, tubuhnya kini tampak lemas, wajahnya pucat. Ibunya bingung, karena dokter selalu bilang tak ada penyakit serius. "Rani, kita harus bawa dia ke orang pintar," ujar ibunya suatu pagi. "Aku takut ini bukan sakit biasa." Rani terdiam. Kata-kata ibunya justru mengingatkan pada apa yang ia lihat di ruangan warung. Ia semakin yakin ada sesuatu yang tak wajar sedang terjadi. Suatu malam, ketika warung hampir tutup, Rani melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Dari sudut matanya, di antara keramaian pelanggan, ia melihat sesosok bayangan putih berdiri diam di pojok ruangan. Bentuknya mirip tubuh terbungkus kain kafan. Ia mengedipkan mata, sosok itu lenyap. Tapi sejak saat itu, bulu kuduknya selalu berdiri setiap kali ia berada di warung. Seolah ada yang terus mengawasinya. Rani belum tahu, kejadian-kejadian kecil itu hanyalah awal dari teror panjang. Semakin lama ia bekerja di warung Bu Wati, semakin jelas rahasia kelam yang tersembunyi di balik sambal yang dianggap terlalu lezat itu. Dan malam-malam berikutnya, Rani akan menyadari bahwa hidupnya sudah mulai masuk dalam lingkaran pesugihan. Malam Jumat, hujan turun gerimis sejak sore. Jalanan depan warung becek, tapi itu tidak menghalangi pelanggan datang. Justru, malam itu warung semakin ramai. Kursi penuh, antrean semakin panjang. Asap sambal dan ayam goreng bercampur dengan aroma tanah basah, membuat suasana semakin sesak. Rani sibuk di dapur. Tangannya terus mengulek cabai yang pedasnya menusuk hidung. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang membuatnya resah. Ia memperhatikan Bu Wati keluar masuk ke sebuah pintu kecil di belakang dapur. Biasanya pintu itu selalu terkunci, tapi malam itu sengaja dibiarkan terbuka. Rani mencoba menahan rasa penasarannya. Tapi ketika ia lewat sambil membawa piring pesanan, matanya tak sengaja menoleh ke dalam ruangan itu. Seketika, tubuhnya kaku. Di balik pintu, ia melihat meja penuh sesajen. Ada nasi tumpeng kecil, ayam panggang utuh, buah-buahan segar, kopi hitam yang masih mengepulkan asap, serta kembang 7 rupa yang ditata rapi. Bau kemenyan menyengat, menusuk hidung hingga membuat dada terasa sesak. Lebih mengejutkan lagi, di pojok ruangan itu berdiri sebuah patung kayu hitam menyerupai manusia. Matanya dilumuri cairan merah seperti darah kering. Rani buru-buru menunduk dan mempercepat langkah. Tapi bayangan sesajen itu terus menempel di kepalanya. Mungkinkah makanan yang sering diberikan Bu Wati berasal dari sini? Pikirnya ngeri. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja, Bu Wati seperti biasa menyodorkan bungkusan makanan. "Ran, ini bawa pulang lagi ya. Sayang kalau dibiarkan di sini. Anak-anakmu pasti suka," katanya dengan senyum. Rani ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Ia menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Dan benar saja, ketika ia sampai di rumah dan membuka isi bungkusan, jantungnya serasa berhenti. Isi makanan itu persis sama dengan yang ia lihat semalam di meja sesajen. Nasi tumpeng, potongan buah, dan ayam utuh. Ia buru-buru menutup bungkusan dan menyembunyikannya dari ibunya. Malam itu Rani sendiri yang membuang makanan tersebut ke sungai kecil di belakang rumah. Saat bungkusan hanyut terbawa arus, ia berbisik lirih, "Ya Allah, lindungi keluargaku." Malam Jumat berikutnya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Warung masih ramai, pelanggan datang silih berganti. Rani yang sedang mengantar pesanan, tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk. Bulunya berdiri, keringat dingin bercucuran. Saat ia menoleh ke sudut ruangan, matanya membelalak. Sosok putih terbungkus kain kafan berdiri diam, menatapnya tanpa berkedip. Wajahnya pucat, matanya kosong.
dan mulutnya terkunci rapat. Rani terhuyung, hampir menjatuhkan piring di tangannya. Ia menutup mulut, menahan teriak. Sosok itu tak bergerak, tapi tatapannya seakan menembus tubuhnya. Ketika ia kembali menoleh, sosok itu lenyap, seolah hanya bayangan. Namun hawa dingin masih terasa dan aroma busuk mirip bangkai menempel di hidungnya. Beberapa hari kemudian, Rani benar-benar melihat sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Saat ia menaruh piring nasi dan ayam goreng di meja pelanggan, sosok pocong itu muncul di sebelahnya. Kali ini jelas, tak bisa diingkari. Pocong itu mendekat ke meja, menunduk, lalu meludahi makanan di depan pembeli. Lendir kental bening menetes dari mulutnya, jatuh ke atas sambal dan nasi. Rani ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap ngeri, sementara pelanggan dengan santainya menyuap makanan yang sudah ternodai itu. Ya Allah, selama ini, apa semua makanan yang dimakan orang-orang sudah diludahi pocong itu? Perut Rani mual, tangannya gemetar. Ia buru-buru lari ke belakang, pura-pura hendak minum. Namun sejak malam itu, setiap kali ia melayani pembeli, pocong itu selalu muncul. Kadang di meja satu, kadang di meja lain. Selalu dengan ritual sama, meludahi makanan sebelum dimakan pelanggan. Gangguan itu tak berhenti di warung saja. Suatu malam, setelah pulang kerja, Rani mencoba tidur. Namun ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang dingin di pelukannya. Dengan setengah sadar, ia meraih bantal guling. Tapi ketika membuka mata, darahnya serasa berhenti mengalir. Yang ia peluk bukan bantal, melainkan tubuh pocong. Kain kafan lusuhnya terasa dingin dan lembab. Wajahnya menempel di pipi Rani. Giginya menyeringai. Rani menjerit histeris, membuat ibunya dan adiknya berlari masuk ke kamar. Namun ketika lampu dinyalakan, sosok itu lenyap. Yang terlihat hanya Rani yang gemetar sambil menangis. Sejak malam itu, Rani tak berani tidur sendirian. Ia selalu tidur bersama ibunya atau adiknya, meski rasa takut tetap menghantui. Merasa tidak kuat lagi, Rani akhirnya mendatangi pamannya yang dikenal suka berhubungan dengan orang pintar. Pamannya membawanya ke seorang kiai tua, Ki Jaya, yang tinggal di Majalengka. Dengan wajah tenang, Ki Jaya mendengarkan cerita Rani. Lalu ia berkata, "Kamu sudah masuk dalam lingkaran pesugihan. Warung itu menggunakan pocong sebagai panglaris. Makanan yang dibagikan padamu adalah bekas sesajen. Itu sebabnya keluargamu sakit." Rani terisak, menutupi wajahnya. Ki Jaya lalu memberikan air doa untuk diminum dan dibasuhkan ke wajah. "Tapi ingat nah, kalau kamu terus bekerja di sana, gangguan ini tidak akan berhenti. Bahkan bisa lebih parah. Pocong itu akan menganggapmu miliknya." Sejak saat itu, Rani diliputi dilema. Di satu sisi, ia butuh pekerjaan itu untuk menyambung hidup. Gaji dari Bu Wati cukup besar dibanding pekerjaannya dulu. Tapi di sisi lain, teror semakin nyata. Setiap malam Jumat, ia melihat sesajen semakin banyak. Setiap malam, pocong itu muncul lebih dekat, bahkan mengikuti hingga ke rumah. Dan yang paling menakutkan, ia mulai merasa tubuhnya melemah, seolah ada sesuatu yang menghisap tenaganya perlahan. Rani sadar, jika ia tetap bertahan, dirinya bisa saja menjadi tumbal berikutnya. Hari-hari Rani semakin berat. Setelah pertemuannya dengan Ki Jaya, ia mulai sadar bahwa dirinya tidak lagi hidup normal. Bekerja di warung Bu Wati bukan hanya soal mengulek sambal atau menggoreng ayam, tapi juga tentang bertahan dari gangguan makhluk gaib yang semakin sering menampakkan diri. Suatu malam, ketika Rani sedang mencuci piring di dapur belakang, tiba-tiba lampu padam. Ia terdiam, hanya mendengar suara tetesan air dari keran. Suasananya begitu sunyi,
padahal warung masih ramai di depan. Tiba-tiba, duk, sebuah panci besar jatuh sendiri dari rak atas, hampir menimpa kepalanya. Rani terlonjak, jantungnya berdetak kencang. Ia yakin tidak ada angin kencang, tidak ada orang lain di dapur. Belum sempat ia menenangkan diri, tiba-tiba ia merasa ada yang mendorong punggungnya. Tubuhnya hampir terjungkal ke arah wajan besar yang berisi minyak panas. Untung ia cepat berpegangan pada meja. Ya Allah, bisiknya dengan tubuh gemetar. Sejak malam itu, gangguan fisik sering terjadi. Kadang pintu kamar mandi terkunci sendiri ketika ia berada di dalam, meski kuncinya rusak. Kadang ada suara orang tertawa pelan di telinganya saat ia sendirian di dapur. Dan setiap kali ia melihat ke cermin dapur, bayangan pocong sering muncul sekilas di belakangnya. Gangguan tidak hanya terjadi di tempat kerja. Tubuh Rani juga mulai merasakan sakit aneh. Awalnya hanya pegal-pegal, lalu berubah menjadi rasa nyeri menusuk di kaki dan tangan. Setiap malam, terutama pada jam ganjil, jam 9, 11, atau 1 dini hari, rasa sakit itu muncul seperti ditusuk jarum dari dalam. Kakinya perlahan membengkak. Ibunya panik, mengira itu sakit biasa. Mereka membawanya ke puskesmas, namun dokter hanya memberi vitamin. Ini mungkin kecapekan, katanya. Tapi Rani tahu, ini bukan kecapekan. Suatu malam, rasa sakit itu semakin parah. Rani hanya bisa meringkuk di tempat tidur. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi wajah. Ia mencoba bergerak, tapi tangannya terasa berat seperti terikat rantai. "Ran, kenapa nak?" tanya ibunya dengan suara panik. Rani ingin menjawab, tapi mulutnya sulit digerakkan. Ia hanya bisa mengeluarkan suara lirih. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya kaku seperti dipeluk sesuatu yang tak terlihat. Dalam kondisi separuh sadar, Rani mulai mendengar suara-suara. Suara itu seperti bisikan, serak dari kejauhan, makin lama makin jelas. "Kamu milikku, kamu akan jadi pendamping." Rani menjerit dalam hati, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia merasa ada napas dingin di lehernya. Bau busuk menyengat menusuk hidung. Tiba-tiba ia melihat dari sudut pandang mata yang nyaris tertutup, sesosok pocong duduk di tepi ranjang. Kepalanya miring, matanya kosong, giginya tampak menghitam. Dari mulutnya menetes cairan kental yang jatuh ke lantai. Rani ingin berteriak, namun suaranya terkunci. Hanya air mata yang mengalir. Beberapa hari kemudian, kondisi Rani sedikit membaik setelah Ki Jaya memberikan air doa lagi. Ia memaksakan diri untuk tetap bekerja karena takut kehilangan pekerjaan. Di warung, ia mencoba bersikap normal. Namun malam itu, ketika sedang bertugas di kasir, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Saat membuka laci untuk mengambil uang kembalian, ia menemukan sebuah buntelan kain putih kecil. Rasa penasarannya membuat ia membuka lipatan kain itu. Dan di dalamnya, ia melihat tali pocong. Tangannya langsung gemetar, wajahnya pucat. Ia buru-buru menutup buntelan itu kembali, takut ketahuan. Tapi hatinya tahu, inilah bukti nyata bahwa warung ini memang bersekutu dengan pocong. Sejak malam itu, gangguan semakin parah. Rani merasa selalu diikuti. Saat pulang larut malam, ia sering mencium bau busuk di belakangnya, meski jalanan sepi. Kadang terdengar suara kain diseret di aspal. Di rumah, ia kembali mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya dipakaikan kain kafan, lalu didudukkan di samping pocong. Suara-suara berbisik di telinganya. "Kamu akan jadi tumbalnya. Kamu tidak bisa lari." Ia terbangun dengan teriakan, membuat ibunya dan adiknya terbangun ketakutan. Tak tahan lagi, Rani kembali ke Majalengka menemui Ki Jaya.
Dengan wajah pucat, ia menceritakan semua yang dialami. Ki Jaya menghela napas panjang. Anak ini sudah dipilih. Pocong itu menginginkanmu sebagai pendampingnya. Kalau kamu tetap di warung itu, cepat atau lambat kamu akan jadi tumbal. Air mata Rani mengalir deras. Tapi Bah, kalau saya berhenti kerja, keluarga saya makan apa? Ki Jaya menatapnya dalam-dalam. Lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan nyawa. Kalau kamu tetap memaksakan diri, saya tidak bisa menjamin keselamatanmu. Benar saja. Seminggu setelah itu, kondisi Rani kembali drop. Kakinya bengkak, tangannya kaku, tubuhnya nyaris lumpuh. Ia dilarikan ke rumah sakit. Dokter kebingungan karena hasil pemeriksaan normal. Di sisi lain, kabar mengejutkan datang. Bu Wati, sang majikan, juga jatuh sakit parah. Ia dirawat di rumah, tubuhnya kurus, matanya cekung. Orang-orang bilang ia terkena komplikasi. Tapi Rani tahu, itu bukan sakit biasa. Ada bisikan lain yang ia dengar malam itu ketika terbaring di ranjang rumah sakit. Kalau majikanmu mati, kamu yang akan menggantikan. Rani menggigil ketakutan. Ia sadar waktunya tidak banyak. Jika ia tidak segera keluar dari lingkaran ini, dirinya akan menjadi tumbal berikutnya. Namun teror belum selesai. Malam berikutnya ia akan tahu siapa sebenarnya yang menjadi incaran pocong itu. Tubuh Rani semakin melemah. 2 minggu terakhir ia keluar masuk rumah sakit. Dokter hanya menggeleng, mengatakan hasil laboratorium normal. Mungkin kurang gizi, mungkin kecapekan. Begitu jawaban mereka. Tapi Rani tahu, semua ini bukan karena tubuhnya lemah. Ini akibat dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Di rumah, ibunya hanya bisa menangis melihat kondisi putrinya. Adiknya pun tampak semakin murung, merasa bersalah karena sering ikut makan makanan yang Rani bawa dari warung. Ran, kamu berhenti saja kerja di sana. Tidak apa-apa kita hidup sederhana. Yang penting, kamu selamat, bisik ibunya di samping ranjang. Rani ingin menjawab, tapi suaranya sulit keluar. Tubuhnya kaku, hanya mata yang bisa bergerak. Setiap malam, ia merasakan seolah-olah ada kain kafan membelit tubuhnya semakin erat. Suatu malam, pamannya diam-diam memanggil Ki Jaya. Sang kiai datang membawa air doa dan minyak wangi kayu putih. Ia berbisik kepada keluarga Rani. Malam ini, makhluk itu akan mencoba mengambilnya. Kita harus berjaga. Dan benar saja, tepat tengah malam, Rani menggeliat keras. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit, napasnya terengah. Dari mulutnya keluar suara serak yang bukan suaranya sendiri. Dia milikku, jangan halangi, dia akan jadi pendampingku. Ibunya menjerit, memeluk tubuh Rani. Ki Jaya segera memercikan air doa ke sekujur tubuhnya. Rani menjerit kesakitan, seakan kulitnya terbakar. Dalam pandangan samar, ia melihat bayangan pocong berdiri di sudut kamar, menyeringai. Matanya merah menyala. Ki Jaya menantang keras, "Pergi, kamu tidak berhak mengambilnya. Allah yang berkuasa atas hidup dan mati." Suasana kamar begitu mencekam, lampu berkedip-kedip, angin dingin berhembus meski semua jendela tertutup. Pocong itu perlahan memudar, tapi masih terdengar suaranya berbisik. "Kalau bukan dia, maka yang lain akan kuambil." Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang dari Sari. Dengan wajah pucat, ia menjenguk Rani di rumah sakit. "Ran, Bu Wati sakit parah. Katanya komplikasi. Sekarang dirawat di rumah." Rani menatap Sari lemah. Dalam hatinya ia tahu penyakit itu bukan sekadar komplikasi. Itu adalah balasan dari perjanjian hitam yang ia buat sendiri. Seminggu setelah itu, kabar lain datang. Bu Wati meninggal dunia. Rani hanya bisa terdiam lama, antara lega dan takut. Lega karena ancaman langsung dari sang majikan,
mungkin sudah berakhir. Tapi juga takut, karena bisikan pocong terakhir masih terngiang. Kalau bukan dia, maka yang lain akan kuambil. Setelah pemakaman Bu Wati, desas-desus mulai beredar di kampung. Orang-orang mulai membicarakan hal aneh yang selama ini mereka abaikan. Aneh ya, warungnya selalu ramai, padahal lauknya biasa. Katanya ada yang pernah kesurupan di sana. Aku dengar ada karyawan yang sakit misterius. Rani hanya mendengarkan dari jauh. Ia tahu cerita itu benar. Dan kini rahasia pesugihan perlahan terbongkar. Bu Wati ternyata memang menggunakan perjanjian dengan pocong sebagai panglaris. Rambutnya merinding mengingat tali pocong yang pernah ia temukan di laci kasir. Yang lebih menyeramkan, ia baru sadar dirinya memang disiapkan sebagai tumbal berikutnya. Setelah Bu Wati meninggal, kondisi Rani perlahan membaik. Kakinya yang bengkak mulai susut, tangannya bisa digerakkan lagi. Ia belajar berjalan dengan dituntun, meski awalnya sering jatuh. 2 minggu kemudian, ia sudah bisa berjalan sendiri, meski masih tertatih. Ia tak berhenti bersyukur. "Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan," ucapnya dengan suara parau. Namun sejak itu, Rani memutuskan tidak pernah lagi kembali ke warung tersebut. Ia bahkan tidak berani menghadiri takziah ke rumah Bu Wati, meski banyak orang yang datang. Ia tahu lingkaran itu sudah cukup membuatnya nyaris kehilangan nyawa. Setelah Bu Wati tiada, warung pecel lele yang dulunya selalu ramai mendadak sepi. Suaminya mencoba melanjutkan usaha itu bersama anak-anaknya, tapi hasilnya jauh berbeda. Pelanggan tidak lagi datang sebanyak dulu. Rasa sambalnya pun terasa biasa saja. Tak lama, warung itu benar-benar tutup. Orang-orang hanya mengingatnya sebagai warung yang aneh tapi laris. Ada yang percaya itu hanyalah gosip. Ada juga yang yakin itu memang pesugihan. Rani tidak peduli lagi. Yang penting, ia dan keluarganya selamat. Malam itu, di beranda rumah, Rani menatap langit gelap. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berakhir. Namun jauh di lubuk hatinya, rasa takut itu masih ada. Setiap kali ia sendirian di kamar, ia masih sering merasa ada yang mengawasi. Kadang, di tengah malam, ia mencium bau busuk samar. Bau yang sama ketika pocong itu pernah muncul. Rani hanya bisa memeluk dirinya erat dan berdoa, berharap teror itu benar-benar telah pergi. Karena sekali seseorang pernah disentuh oleh dunia pesugihan, bayangannya akan selalu membekas. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.